Oke, siang ini aku pengen bahas sedikit soal vitamin kucing ya, karena banyak banget juga yang teman-teman di sini tuh dan kalau di TikTok aku suka live di TikTok ya teman-teman ya, mereka tuh suka nanyain, "Anabul dikasih vitamin apa?" Nah, jujur kalau untuk aku sendiri ya, untuk ke-9 Anabul aku tuh, aku dalam 2 tahun belakangan itu ada beberapa kali aku kasih vitamin, tapi mostly itu FOMO ya. Jadi aku sempet nyobain. Kenapa akhirnya berujung ke coba aja dan nggak kasih mereka secara rutin? Karena pertama, susah ngasihnya ya untuk 9 ekor itu takes time banget dan nggak semuanya tuh gampang untuk dikasih ya teman-teman ya. Jadi terakhir vitamin yang aku pakai itu adalah Native Plus Gel ya dari Olive Care teman-teman kalau tahu. Jadi vitamin gel barunya mereka yang menurut aku komposisi sebenarnya oke ya, multivitamin lengkap juga, mineral juga bagus ya, ada 15 macam nutrisi. Itu udah paling gampang menurut aku udah kasihnya ya, karena kan namanya vitamin gel ya, kita tinggal ngambil seujung jari kayak gitu, kita tinggal masukin ke mulutnya. Itu aja makan waktu banget tuh kasihnya. Makanya akhirnya aku nggak jadi untuk rutin untuk kasih ke anabul-anabul aku teman-teman. Jadinya aku sekarang tuh nggak kasih vitamin sama sekali ya. Nah, cuman gini, kalau kita nggak kasih vitamin bukannya dia jadinya kekurangan vitamin dan lain-lain. Itu tergantung kamu ngasih dry foodnya kayak gimana. Balik lagi ya, kalau aku tuh sangat menyarankan kita kasih dry food tuh yang berkualitas teman-teman, yang udah ibarat lengkap lah ya, semuanya udah di situ. Jadinya kita udah nggak usah musingin harus milih vitamin apa, harus ngasih vitamin apa ke kucing-kucingnya. Nah, kucing-kucing aku tuh udah 2 tahun belakangan ini ya, mereka tuh pakai dry food Bite of Wild teman-teman ya. Awalnya P42, sekarang mereka pakai F42 karena kucingku udah ada yang agak berumur ya. Jadi umurnya tuh udah mau masuk ke 5 tahun, jadi aku mulai ngurangin ayam. Jadi lebih banyak nyari yang bahan utamanya tuh dari ikan. Nah, makanya aku kasih F42 ya. Nah, selama 2 tahun terakhir ini pun ya, di luar emang kucing aku ini kan full indoor, dan juga memang kucing aku ini vaksinnya lengkap ya, vaksin lengkap dan nggak bolong-bolong teman-teman. Jadi paling kalaupun ada jeda ya, itu paling jedanya sebulan doang, biasa aku udah vaksinin lagi. Jadi secara vaksin tuh lengkap ya, buat jaga imunnya mereka ya. Dan full indoor, bayangin teman-teman. Dari makanan ini pun ya, bikin mereka imunitasnya jadi bagus loh. Bener-bener bagusnya tuh bagus banget kayak gitu. Jadi mereka tuh jarang sakit, bahkan hampir nggak pernah ya hitungannya ya. Kayak sakit-sakit flu, batuk apa segala itu hampir nggak pernah teman-teman. Dan yang paling gongnya itu kemarin pas aku nge-steril 2 anabul aku yang terakhir yang baru aku adopsi ya. Jadi 2 anabul aku yang terakhir itu kan dari umurnya kan belum sampai 2 tahun ya. Jadi dari awal banget mereka aku adopsi, aku udah kasih mereka Bite of Wild teman-teman. Itu pas aku steril mereka ya, mereka tuh nggak butuh waktu lama untuk kering lukanya ya. Biasanya kan kucing jantan. Biasanya kucing jantan itu butuh waktu 5 sampai 7 hari untuk pemulihan lukanya. Tapi di kucing aku yang ini ya, mereka tuh cuma butuh 3 hari. Bayangin, 3 hari teman-teman udah kering lukanya, udah nggak pakai kolar lagi, udah nggak perlu dikasih salep lagi. Ya, makan obat sih tetap lah ya. Obat itu kalau dari dokter di tempat aku, kalau steril itu 5 hari biasanya. Itu tetap ya. Cuman untuk lukanya kita tuh udah nggak perlu misahin mereka, mereka udah bisa main-main, lari-lari, dijilat juga sudah aman gitu ya. Nggak perlu pakai kolar. Ngebantu banget. Padahal ya itu, aku nggak kasih vitamin sama sekali. Ini ya, catatan pentingnya ya teman-teman ya. Jadi makanya kalau teman-teman nanya ke aku, pilih vitamin yang bagus yang gimana kok? Mending gak usah kasih vitamin, mending budget vitaminnya, kamu tambahin ke dry food deh. Pilih dry food yang bagus, yang berkualitas ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk dry food berkualitas itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku yang penting lengkap dulu yang pertama ya. Yang seperti yang aku bahas di video sebelumnya. Yang penting ada support kesehatan pencernaan, which is ada prebiotik, probiotik, sama ada support urinary dulu ya. Karena ini 2 masalah yang sering banget dialami sama kucing ya teman-teman. Jadi kalau nggak dari awal kita support kesehatannya mereka, nanti gampang kena ya teman-teman ya. Nah, selain itu ya tinggal protein sama fatnya aja kelengkapannya kayak gimana. Jadi kalau semakin bagus yang kamu kasih kan biasanya grain free, terus protein hewaninya tinggi, fatnya juga oke, kayak gitu ya. Kayak contohnya kalau aku kasih kan Bite of Wild ya. Bite of Wild itu untuk dari segi kelengkapan udah oke, ada tambahan multivitaminnya juga ya teman-teman ya. Jadi aku nggak usah benar-benar nambahin vitamin tambahan lagi. Udah proteinnya 42%, protein hewani 92%, yang fatnya di sedang ya, di 16%. Fat tuh sebenarnya nggak usah terlalu tinggi banget juga kalau menurut aku ya. Tapi minimal dia 15%. Tapi biasanya semakin tinggi sih semakin bagus ya. Apalagi kalau anak bulu kamu masih kurus-kurus. Nah, jadi kita tinggal cari makanan dengan kriteria kayak gitu aja teman-teman ya, yang udah lengkap. Dan itu udah nggak perlu lagi kamu pusing untuk tambahin vitamin A, beli vitamin B. Nggak perlu lagi ya teman-teman ya. Mereka bisa kok untuk tanpa vitamin dan tetap sehat, tetap bagus ya. Di luar tetap kamu rutin, vaksin, nggak boleh bolong. Terus kalau bisa di indoor. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing lah mikirin vitamin teman-teman. Mending cari dry food yang bagus aja,
kasih makan dry food yang berkualitas saja itu sudah bantu banget ya. Karena vitamin juga namanya vitamin ya, kan konsentrat ya. Itu kalau terlalu banyak kita nggak hati-hati kasihnya. Contohnya kayak vitamin A. Vitamin A itu kalau kebanyakan itu malah bahaya buat si kucingnya ya. Malah letal efeknya ya. Bisa mematikan untuk si kucingnya. Jadi mending kita kasih yang dari makanan aja. Nggak usah terlalu kasih banyak vitamin. Ya jadi gitu pendapat aku soal vitamin kucing sih teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Kalau suka sama kontennya silahkan di like. Dan coba di komen juga selama ini teman-teman kayak gimana. Kasih makan kucing apa. Vitaminnya juga apa ya. Dan kira-kira budgetnya berapa tuh sebulan ya makanan plus vitamin itu ya. Biar kita bisa bandingin nih kalau kita pindah ke makanan yang kualitasnya lebih bagus yang mungkin lebih mahal ya teman-teman ya. Itu jadinya kayak gimana ya. Jangan lupa di-share untuk ke teman-teman yang lain juga. Dan jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman ya kalau suka sama konten-konten kedepannya biar semangat nih ya. Oke, sampai jumpa. See you on the next video.